Saya nggak mau bilang ini oknum, ya mungkin masih ada terjadi di lapangan. Saya nggak mau bilang mereka oknum, mereka juga bagian dari pemuda Pancasila kok. Tidak ada oknum di pemuda Nggak Pancasila. ada. Oknum ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode Wali Kocak yang keempat ini, Pak Wali kedatangan warga Kocak ini yang terafiliasi oleh yang biasa warganet ini bully ya. Gak tahu juga kenapa Pak Wali mereka ini dibully gitu. Padahal nggak sedikit, bahkan mayoritas gitu ya, mayoritasnya kegiatan-kegiatannya positif, tapi sama warga ini kenapa dibully saya juga bingung ya. Di sini saya kedatangan Kang Grendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tot? Siap, alhamdulillah. Pak Wali Oh, ya, Pak ya. Wali. Biasa ya. Hasilnya. Iya. Ya, Pak Wali gimana? Sehat, Siap. Pak Wali? Alhamdulillah saya apa aja kegiatan sekarang, sibuk apa? Kegiatan ya masih kerja, palingnya kalau kerja mah ya dapur harus tetap ngebul, Pak Wali. Betul sekali. Terus juga ya masih ngurus adik-adik lah yang ada di organisasi, di komunitas, ya itu aja. Supaya gimana ya, kalau kita ngurus anak muda terus, insya Allah ke terus, bawah ya? muda. Bener, memang Pak Wali barusan mau ngomong itu. Betul. Ya, Asli. makanya saya agak menghindari. Dari pertama saya kenal sama gitu ya, nggak berubah. Ya emang gue takut ya. Maksudnya nggak kelihatan tua gitu. Asal Alhamdulillah. berubah. Nah, Ya itu. gitu. Kuncinya apa? Main terus sama anak muda. Iya. Setiap hari ketemunya anak muda, jadi semangatnya muda terus. Iya. Gitu. Di Pemuda Pancasila. Wih. Warga tahu kan apa itu Pemuda Pancasila? Kita tanya dulu aja sama beliau ya. Pemuda Pancasila itu apa sih ya? Pemuda Pancasila, kalau kita berbicara anggaran dasar anggaran rumah tangganya menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan berbasiskan masa kader. Masa kader? Iya. Masa kader? Iya. Itu konotasinya apa itu masa Jadi kader? gini, nah kita adalah organisasi masyarakat yang berbasiskan masa, tapi bukan masa yang biasa, tapi masa kader. Yang sudah terkaderisasi. Yang sudah terkaderisasi. Makanya inti dari Pemuda Pancasila hari ini kita berbicara bagaimana melakukan proses-proses kaderisasi di dalam tubuh Pemuda Pancasila. Oh begitu. Stepnya seperti apa aja agar kita ini seolah-olah misalnya ada warga Kocak mau menjadi kader Pemuda Pancasila itu regulasinya apa aja? Gini, kalau secara aturan di Pemuda Pancasila ini kalau berbicara keanggotaan kita dibagi ada beberapa jenis keanggotaan. Yang pertama anggota biasa. Anggota biasa. Ya, kalau mau jadi anggota biasa itu caranya adalah otot tinggal datang atau Pak Wali tinggal datang ke sekretariat, isi formulir, bayar uang pendaftaran, setelah itu akan dapat kartu tanda anggota. Itu anggota Itu biasa. anggota biasa. Tapi dia sudah diakui. Diakui karena dia punya kartu tanda KTA. anggota. Ya. Oh iya. Itu anggota. Betul. Itu anggota biasa. Jadi kalau orang kemana-mana kayak kejadian kemarin yang sempat viral, Yes. orang pakai seragam, nggak semua yang pakai seragam itu anggota. Karena bukti keanggotaan itu kartu tanda anggota. Bukti otentik keanggotaan Adalah itu kartu tanda anggota. kartu tanda anggota. Nah, untuk anggota biasa ini dia punya hak apa aja? Dia punya hak untuk mengikuti kegiatan organisasi, Betul. untuk terjun di berbagai program yang ada di organisasi, dia punya hak. Tapi kalau aturan menentukan untuk jadi pengurus dan lain-lain itu ada prosesnya. Ada regulasi lain. Ada regulasinya. Karena untuk jadi pengurus, untuk jadi ketua, untuk jadi pimpinan, ada proses kaderisasi yang harus dilalui. Oh iya. Jadi ada proses pelatihan yang pelatihan ini juga tidak main-main. Pemuda Pancasila sudah sangat serius untuk melakukan proses kaderisasi di internal tubuh Pemuda Pancasila. Pelatihannya itu seperti apa? Jadi gini, untuk latihan kader, kita ada latihan kader pertama, latihan kader madya, dan latihan kader utama. Nah, kalau otot sudah lulus latihan kader pertama, maka nanti akan menjadi statusnya berubah dari anggota biasa menjadi anggota kader. Anggota kader. Ya, jadi definisi anggota kader adalah
semua anggota biasa yang telah melalui proses kaderisasi. Proses kaderisasi. Nah, kalau sudah jadi kader, baru Pak Wali bisa pengen jadi ketua. Dimulai dari anak ranting, PAC, MPC, MPW sampai di pusat sekalipun. Betul. Tapi nanti ada lagi standarisasinya. Untuk jadi ketua di tingkatan majelis pimpinan cabang di kota kabupaten nih, otot harus minimal lulus latihan kader pratama. Minimal otot jadi kader pratama. Pratama dulu. Ya. Nanti setelah itu naik ke latihan kader Madya. Di Madya itu berbicara levelnya di tingkat provinsi. Mau jadi pengurus di tingkat provinsi, minimal otot harus Madya. Kader Madya. Nanti ikut lagi latihan kader utama, di situ otot bisa. Mau jadi ketua umum pun asal otot kader utama itu bisa. Oh gitu. Jadi Nggak ini sembarangan. step-stepnya mungkin ya. Ada jenjang karir ya. Jenjang kaderisasinya ada jelas. Oh gitu. Ya. Nah, saya sering banyak melihat ini, Ya. aku sering banyak lihat komentar-komentar di beberapa platform ketika ada pertanyaan seperti ini pemuda Pancasila tuh apa? Itu tadi sudah dijawab. Yang kedua, digaji apa enggak mereka nih punya bisa menjalankan roda organisasi itu dari mana katanya ini teh? Pemuda Pancasila digaji apa enggak? Enggak, Karena Pemuda Pancasila sejatinya adalah organisasi non-profit. non-profit. Tapi dengan berproses di Pemuda Pancasila, terkadang anggota kita ini sangat luas segmennya. Pak Wali mau cari apa di Pemuda Pancasila? Ada ya? Iya, mau cari pengusaha, mau cari ustadz, mau cari politisi, Tuh. mau politisi apa-apa. Kalau pegawai negeri boleh nggak sih? Boleh, Boleh ya? boleh. Oh. Banyak kita, Anggota polisi, TNI boleh? boleh. Oh gitu. Banyak anggota kita. Kalau Pak Wali mau cari apa? Wali kota. Banyak wali kota anggota Pemuda Pancasila. Ya betul Ya. betul. Sampai apa? Menteri. Ada menteri. Ketua MPR. MPR itu lembaga tertinggi negara. Betul. Ya. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Betul. Semua ada di sini. Jadi akhirnya dari berorganisasi, berkecimpung di internal Pemuda Pancasila, orang bisa saling mengenal. Dan saya sangat meyakini pada saat kita memperpanjang silaturahmi, di situ kita membukakan pintu rezeki buat kita. Jelas. Jadi kalau orang mikir digaji apa enggak sih? Enggak digaji. Tapi alhamdulillah rezeki nama ayah, gitu. Iya, memang ya. Iya kan? Iya betul. Kira-kira untuk menjalankan roda organisasinya dari swadaya atau bagaimana itu? Swadaya. Swadaya. Swadaya dari iuran anggota, dari sumbangan-sumbangan anggota. Ya ada juga kadang-kadang pihak-pihak yang membantu karena melihat Mengatur, ya. ya sekarang gini, Pemuda Pancasila dengan jumlah anggota yang sekian juta, siapa yang nggak mau punya exposure sekian juta? Yes. Betul kan? Betul. Termasuk kalau kita berbicara hari ini, mungkin ke depannya besok lusa ada brand yang tertarik kerjasama sama Pemuda Pancasila. Karena apa? Kebayang nggak kalau ini di sounding lewat platform organisasi Pemuda Pancasila, berapa juta orang yang akan aware terhadap brand tersebut, ya kan? Betul. Terus berbicara kalau politik udah dari dulu sering. Ya. Orang kalau ada perlunya urusan politik datangnya ke Pemuda Kalau Pancasila. sekarang ranahnya ke ranah entertain juga. Ya, betul. Seperti yang terjadi kemarin di Iya. Fight itu dia kan Iya. si siapa itu Winston Renaldi. Winston terketik oke itu jelema sebenarnya. Dia ingin menarik masa yang memang bukan masanya dia kan Betul, gitu. betul. Akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Itu Ya. menurut marketingnya Pak Wali mah seperti itu. Iya. Kalau di dunia entertain ya kan, Ya. entah ini idenya siapa, tapi Ya. kena karena kita sendiri ya, maksudnya di grup juga berisik ini orang siapa. Benar nggak? Betul. Jadi hari ini kan exposure itu jadi satu hal yang punya kekuatan luar biasa, Ya. kan? Apalagi ketika dalam tanda kutip sudah ada ada kata viral, maka apapun bisa terjadi. Betul. Nah, Pemuda Pancasila ini basis masanya jelas, ya. Nah, Nah, itu kekuatan utamanya. Dari mulai tingkatan anak ranting, PAC, Ya. MPC, MPW, MPN, Ya. betul ya. Bayangin sampai di tingkat RW ada kepengurusan. Iya. Pemuda Pancasila.
Dan ini jadi sebuah target capaian yang selalu digenjot bahwa nanti ke depannya pemuda Pancasila ingin di seluruh RW yang ada di Indonesia ada kader. Kebayang nggak? Satu-satunya ormas yang ada di Papua ya. Ya, iya betul. Yang nembus Papua. Betul. Ya. Betul, karena di kita, di pemuda Pancasila ada aturan. Aturan-aturan harus dipenuhi oleh masing-masing pengurus di tiap tingkatan. Kayak kalau Pak Wali jadi pengurus di tingkat provinsi ini, tugasnya adalah harus bisa membentuk majelis pimpinan cabang di seluruh kota kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Kalau jadi pengurus di tingkat MPC, di tingkat kota kabupaten, maka harus bisa bentuk pimpinan anak cabang atau PAC di semua kecamatan yang ada di kota kabupaten tersebut. Terus turun bawahnya, ketua kecamatan harus bisa bikin di tingkat desa. Jadi sistem kaderisasinya pun jelas. Betul ya. Ini apa ya? Ini sebetulnya ada keanehannya ya. Keanehan dari komentar-komentar netizen gitu. Yang sekarang ini menurut pandangan Pak Wali yang terpantau lebay, pertama itu, dan apakah ini karena mereka ini tidak tahu gitu ya, atau seperti apa gitu. Sementara kan kalau sistemnya sudah masif seperti ini, rasanya mereka bukan tidak tahu. Ya mungkin juga bisa jadi tidak tahu, karena ya tak kenal maka tak sayang. Betul. Cuman permasalahannya nggak kenal kok berani-beraninya ngejudge. Ya kan? Kenal aja enggak. Ini ada pemikiran liar sedikit dari Pak Wali, mungkin nggak ada orang yang mengatur untuk itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi sebagai sebuah kekuatan besar, ya. Adalah pasti pihak-pihak yang nggak suka. Saya nggak mau ngomong pasti ketika organisasi ini secara struktural baik dan lain-lain pasti semua orang suka, nggak juga dong. Pasti ada lah orang-orang yang nggak suka. Ketika ini di generate sedemikian rupa sampai seolah-olah ini jadi opini publik, ya mungkin ada upaya ke sana. Ya, ada upaya bahwa pembunuhan karakter. Ya. Karena apa? Kebayang nggak dengan kalau misalnya organisasi ini dengan struktural yang sedemikian rapihnya, dengan proses kaderisasi yang sedemikian rapihnya, lantas opini publiknya juga sedemikian baiknya terhadap organisasi ini, atau bisa bayangkan nggak kekuatannya seperti apa? Paham. Ya? Betul. Jadi kalau ada pihak-pihak yang nggak suka, ya itu mah buat saya mah sunatullah ya. Berarti mentalnya seperti apa nih kira-kira pihak yang tidak suka, dia punya mental itu terhadap, contohnya ya lebih luasnya negara misalnya gitu ya. Dia ini punya dasar pemikirannya apa, dia nggak suka sama pemuda Pancasila gitu kan? Iya, itu yang pertama. Saya tadi bilang pertama mungkin karena mereka tidak tahu, terus mungkin ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk melahirkan sebuah proses judgement negatif terhadap. Saya nggak hanya berbicara pemuda Pancasila lah, hari ini semua ormas pun digituin. Walaupun yang paling besar exposure-nya pemuda Pancasila. Betul. Kenapa? Ya karena paling besar. Iya benar. Ya? Iya kan? Betul. Pemuda Pancasila itu kita nggak bilang bahwa hari ini pemuda Pancasila, ormas khususnya pemuda Pancasila itu sudah baik 100%, nggak juga. Saya nggak mau pakai kata oknum. Kalau sekarang di salah satu platform media sosial, pemuda Pancasila itu diibaratkan gitu ya, dilandi lah 3M kegiatannya itu, parkir, malak, mabok. Menurut ini dengan kalimat ini, dengan judgement seperti ini, apa yang mau disampaikan sama warga net ini, warga Pak Wali ini? Ya, markir, malak, mabok. Kalau markir, apa yang salah dari markir? Betul. Saya lebih senang kader-kader pemuda Pancasila, anggota pemuda Pancasila di bawah nih, jadi tukang parkir daripada ngerampok, ya kan? Terus malak.
bener nggak malak? Polisi ada ya. Yang kan? namanya orang, kalau memang ada yang malak, laporkan. Betul. Saya nggak mau bilang ini oknum, ya mungkin masih ada terjadi di lapangan. Saya nggak mau bilang mereka oknum, mereka juga bagian dari pemuda Pancasila kok. Tidak ada oknum di penulis. Nggak ada. Oknum ini adalah kata yang digunakan untuk cuci tangan. Pembenaran. Ya, tidak mau terlibat di dalam masalahnya. Tapi kita harus mengakui dengan sedemikian banyaknya anggota, jutaan anggota yang kita punya, mayoritas dari mereka masih berproses untuk dirinya jadi lebih baik. Betul. Ya kan? Ini real. Betul. Ini real, betul. Ya kan? Betul. Mereka sedang berproses. Betul sekali. Ya? Ya. Kita juga selalu ngomong ke anggota, ya kalian mau markir lah. Kalau ada yang ngasih uang berapapun itu terima aja. Jangan dipaksa. Saya lebih ke ini ya, cerita pengalaman pribadi Ya. aja ya. Ya. Karena saya ada di Pemuda Pancasila juga, Pak Betul. Wali juga di Pemuda Pancasila Ya. ya, warga ya. Nggak kebayang, saya dulu kalau nggak diajak sama Ketua Kiki masuk Sapma Pemuda Pancasila, saya nggak kebayang liarnya seliar apa saya gitu. Tapi betul ya, memang benar. Dan saya belajar banyak di Pemuda Pancasila selama 17 tahun ini. Betul. Ya. Ya. Saya sampai kalau berbicara pengalaman pribadi saya, ke semua orang saya berani bilang, ada 2 manusia yang paling mempengaruhi hidup saya dan membentuk diri saya hari ini. Saya tahu salah satunya. Yang pertama, almarhum bapak saya. Betul. Yang kedua adalah almarhum Ketua Pemuda Pancasila Jawa Barat, Haji Tubagus Dasep. Jadi diri saya yang ada hari ini, 50% itu dibentuk sama almarhum bapak saya, 50% dibentuk sama almarhum Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat. Ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil di sana. Walaupun ya mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa nggak semua bisa belajar kayak saya. Ada istilah ini ya, Apa? untuk ini mah ya, ini mah di kalangan adik-adik ya. Nah, Maaf nih ya. nah. Agredi itu ibaratnya adalah ADRT berjalan. Pada zamannya. Sampai sekarang. Saya nggak belajar lagi ada ART hasil Mubes terbaru. Saya belum sempat baca lagi. Oh gitu. Karena saya kan sudah Oh, tidak iya. ada di struktur. Saya udah nggak ada di struktur Pemuda Pancasila dan tidak ada urgensi. Tapi pada zaman aku mah, aku nanya apa aja dijawab secara ADRT itu Ya, semuanya. betul. Tapi kan gini, buat saya gini. Kalau saya ibaratkan Pemuda Pancasila ini sebagai satu kelas tempat belajar, Nah, ya, ada gurunya. Ya. Saya adalah salah satu murid yang duduk di kelas tersebut. Dan kita tahu di sekolah zaman kita sekolah ya, ya, betul. detik kabeh pinter. Nu baongna aya, ya. Nu cunihinna aya, Ya, ya. betul. Ya inilah. Tapi kan semua duduk di bangku sekolah tujuannya satu, menuntut ilmu, pengen dirinya jadi lebih baik. Ya. Betul. Bener nggak? Betul. Nah itu Pemuda Pancasila. Betul. Dan nggak lantas juga guru-guru yang bijak, guru-guru yang baik itu selalu akhirnya bisa menilai bahwa tidak semua orang yang pinter ini yang akan sukses. Ya bisa juga anak-anak yang nakal ini itu punya potensinya masing-masing. Betul. Saya Otot berproses lama sama saya, ya. Lebih dari 10 tahun kayaknya kita berproses, Lebih. ya. Betul. Saya adalah orang yang tidak pernah melakukan judgement terhadap adik-adik saya. Terutama saya ini yang kerok. Saya- Betul. Saya Itu pernah saya nggak rasakan. saya bilang ke Otot, enggak sih Otot mau jadi nanawan? Betul. Pernah nggak saya ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Selalu supporting. Saya berkali-kali ngomong ke Otot, ayo temukan potensi dirinya di mana. Sok, udah pasti ayah. Betul. Ya. Betul. Kalau dalam bahasa Sunda saya ngomong, da urang teh bener rek bener wae ge da lain malaikat. Ya. Tapi da rek salah wae ge urang lain setan. Betul. Tinggal gimana kita bisa menemukan potensinya. Dan saya ngelihat Otot hari ini, saya luar biasa. Saya sebagai orang yang berproses sama-sama sama Otot, saya bangga hari ini. Alhamdulillah. Walaupun ya banyak orang-orang lain di sekeliling kita juga yang sudah ngejudge Otot, si Otot marudet. Ya 1-2 yang ngomong kayak gitu ke banyak saya. bingit situ mah.
tapi saya bilang, ya otot masih berproses. Dan saya aja kadang-kadang sampai hari ini masih melakukan kesalahan. Fitrahnya manusia itu Betul. tadi ya. Tapi kan Betul. bagaimana kita terus belajar. Kita terus belajar. Dan pemuda Pancasila atau organisasi apapun itu, yang pernah saya ikuti itu menjadi tempat saya untuk selalu mengaktualisasikan diri. Ya, Betul. saya itu terus terang kalau berbicara hari ini, ya di antara adik-adik saya nih, yang dulu di Sapma di Pemuda Pancasila, yang bisa kayak gini ini, yang saya temukan dengan exposure yang sudah cukup lumayan, ya baru Otot. Pernah nggak sih orang berpikir di situ? Dulu saya tahu persis perjalanannya, mulai dari nyanyi-nyanyi Ya, di betul. Instagram. Betul. Ya, kalau Otot nyanyi saya bilang enggak, Otot halus mana menyanyi terus. Pernah ngomong betul. Iya, ingat. Karena saya yakin semua orang punya potensi. Karena saya yakin Tuhan saya maha adil. Ya kan? Ya, betul. Nggak mungkin seseorang dikasihnya yang jelek-jeleknya doang, udah pasti ayah halus. Nah, gitu. Kenapa sudut pandangnya bisa seluas itu gitu untuk menyikapi seseorang gitu dengan kelakuan aku kan pada saat dulu ya mungkin pada warga Kocak ini sudah sedikit banyaknya tahu gitu ya, Ya. followers subscribersnya Otot di sini ya. Kenapa bisa punya pemikiran dengan yang potensinya sekecil itu terfikirkan gitu sama seorang Agrendi gitu, yang memang, wih itu kena loh ke hati sendiri, ke hati Otot ini bener kesentuh gitu. Kenapa saya bisa berpikir kayak gitu? Ya. Jawabannya cuma satu. Dan saya ge baheula lain budak bager. Ya, Iya kan? betul. Saya mengalami Merasakan judgment dulu betul ya. dari orang-orang di sekitar, bahkan dari keluarga sendiri. Sih ya mah, gimana sih? Wah, luar biasa itu. Tapi kan gini, pada saat itu saya mencoba menguatkan mental saya dan alhamdulillah saya kuat bertahan sampai hari ini. Ya, saya terus mencoba memperbaiki diri walaupun nggak langsung bener, naik, drop lagi, rada halus ya, di Soledad deh. Tapi kan perjalanan itu yang membentuk saya. Dan bahkan ya saya juga pernah mengalami di mana sekeliling saya semua mencap saya negatif. Dan di situ saya ngerasa bahwa saya lagi benar-benar sendiri. Nggak punya siapapun. Sampai mengalami begitu Yes. pernah. Saya cuma, pokoknya hidup saya itu bergantung di diri saya sendiri. Karena apa? Karena sekeliling kita udah ngecap kita negatif. Tapi ya berangsur-angsur ada, ternyata nggak semua dari banyaknya orang di sekeliling saya masih ada orang-orang baik yang masih bisa melihat kita dari sisi positifnya walaupun kelakuannya minus pisan gitu. Ya. Dan orang-orang ini yang menguatkan kita. Dan hari ini dengan pengalaman itu saya pengen selalu jadi orang yang bisa melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Reksa haram jadah kalakuan jelema juga kumaha. Saya pengen coba ngebantu, pengen coba minimal memberikan support moral bahwa ayo lu bisa. Karena pada saat saya di posisi itu, orang-orang seperti ini tuh yang paling menguatkan saya pada saat itu. Iya kan? Nah, jadi kalau orang yang hidupnya landai-landai saja, datar-datar saja, Itu akan gimana tuh? dengan sangat mudah menjustifikasi orang lain. Dia pengalaman gitu. Oh, itu karenanya berarti karena dia tidak mengalami. Nggak ngalamin, gimana sih? Asa kontak phone book teh loba, tapi di WhatsApp teh nu ngabales. Ya. Bener nggak? Betul sekali. Kita yang pernah hidupnya Mana agak sih yang belok-belok, predikatnya yang katanya predikatnya teman atau sahabat tuh mana sih gitu ya? itu yang saya coba hari ini terus saya lakukan. Makanya seperti saya bilang di awal, sampai hari ini saya masih main sama anak-anak muda. Dan bahkan kadang-kadang rumah saya tuh jadi tong sampah gitu karena semua bawa masalahnya masing-masing di rumah saya. Paham. Ya, Betul. urang kayak gitu. Nyesok.
kayaknya untuk karakter apa di mana-mana bakal seperti itu. Saya selalu ngomong kalau ada yang datang curhat ada masalah gini, pertanyaan saya cuma satu ke mereka, saya bisa bantu apa? Tapi satu hal yang bisa dipastikan, saya sampai hari ini pun beberapa orang yang ikut sama saya, ngikutin saya bilang ke mereka, bahkan beberapa menggantungkan kehidupannya ke saya bilang ke mereka, jangan takut, selama kamu sama saya, urang dahar maneh dahar. Ya. Tapi lamun urang keur teu boga duit, nyai urang babarengan kalaparan. Minimal aya batur kalaparan teu sorangan. Benar. Ya, Betul. yang paling miris adalah pada saat kita merasa kesulitan, tapi orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai bestie, Yes, Ya. Beb. asa ngeunah-ngeunah wae hirupna. Where are you? Jadi, ayolah. Nah, dan saya dapatkan kondisi ini, saya bisa memahami kondisi ini, saya belajar dari mana? Di Pemuda Pancasila. Ya kan? Kita tahu sendirilah berbagai macam beragam orang yang ada di dalamnya. Kalau kata almarhum Ketua MPW mah kalimatnya sampai sekarang masih otot tahu. Kita sebutin sama-sama mau dari Arab Sajadah, tapi nggak sajadah. Benar. Tuh, luar biasa itu. Tapi kan semua berjuang menuju yang jadi sajadah. Tapi gimana dia mau memperbaiki dirinya kalau kesempatan yang nggak diberikan? Belum apa-apa udah dijudge sama orang-orang di sekelilingnya. Belum apa-apa sudah dihakimi. Banyak juga orang-orang yang saya kenal yang akhirnya memutuskan ketika adalah 1-2 orang yang sebenarnya dulu sangat dekat dengan saya, tapi karena ya kita tahulah anak muda mah pergaulan kaditu kadieu, terbawa arus pergaulan, terbawa arus globalisasi gitu. Si Soledad harus masuk ke dalam, ketika keluar teman-temannya langsung jaga jarak dan lain-lain. Pasien sih mah boleh gitu ya. Nah, akhirnya ada 1-2 orang yang saya kenal secara dekat pribadi memilih apa? Yang sejalan urang berarti kudu kieu da urang hayang bener gitu bisa. Kagok. Oh, kesempatan kagok edan we sekalian bener. Dan akhirnya apa hari ini masuk lagi. Kan kasihan. Padahal saya tahu persis bahwa dalam dirinya tidak embung jika gitu teh. Kira-kira menurut sudut pandangan untuk orang-orang yang judgement seperti itu tuh dia mentalnya seperti apa sih, Ri? Atau karena dia ini memang apa ya, antipati atau alergi atau gimana ya kira-kira mental orang yang seperti ini tuh? Ya itu yang saya bilang, mungkin mereka hidupnya baik-baik saja. Mungkin. Ya. Mungkin mereka hidupnya baik-baik saja. Padahal saya pikir semua orang melakukan sesuatu, bahkan melakukan kesalahan pun ada alasannya. Ya. Iya. Saya paling percaya bahwa everything happens for a reason. Ada alasannya. Tapi jadi kalau saya malah lebih cenderung mau nanya ke orang-orang yang selalu belum apa-apa udah melakukan judgement terhadap orang lain. Pernah berbuat apa buat orang? Lu udah ngapain? Minimal buat diri sendiri aja dulu, jangan dulu buat orang lain ya. Makanya saya ketika organisasi Pemuda Pancasila dibully di media sosial, padahal kita sama-sama tahu, nggak usah ngomong terlalu jauh lah semenjak pandemi. Iya. Gimana masifnya Pemuda Pancasila menangani pandemi ya, betul. Bagi-bagi bantuan dan lain-lain, Betul. masif sekali. Ya. Hampir di semua daerah seluruh Indonesia, Semua. sangat masif. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika orang melakukan cyberbullying terhadap Pemuda Pancasila hari ini, pertanyaan saya tanya ke pribadinya masing-masing, buat apa mereka pada saat pandemi? Ngapain aja nih kalian semua warganet, yang Pernah suka buat apa? bully-bully? Iya betul. Apa kalian hanya cuman bersembunyi di dalam rumah, takut sama virus atau gimana? Iya kan? Iya. Bahkan bukan hanya pada saat itu aja, di bencana alam, dalam hal bencana ya, musibah, Pemuda Pancasila selalu ada. Ada. Betul. Ya. Nah itu kenapa ya, herannya tuh kenapa mereka dengan mudah gitu ya si jari teh menilentik pisan jika nantinya menilentur gitu tah ngetik teh.
Padahal yang jagoan itu jarinya doang. Betul. Saya selalu nyebut mereka tuh keyboard warrior. Apa itu artinya? Ih, jagonya di keyboard doang. Asli nama ada panggil manggar nya. Aduh. Dan walaupun terus terang saya adalah mungkin termasuk orang di Pemuda Pancasila yang kalau berbicara track record kekerasan, Iya. saya minim. Betul. Kan ada masing-masing bagiannya. Ya, saya minim. Kan Eke yang galak, yang beresin. Jadi saya lebih cenderung ya kalau lu nggak sukanya di mana. Tapi nggak usah bersembunyi di balik akun. Mending datang ngobrol. Akun fake. Kalau nggak mau ngobrol sama otot karena takut, ngobrol sama saya. Apa sih yang ditakutkan dari seorang Gandhi? Betul. Ini sekarang sekalian kita kasih edukasi aja. Ada beberapa video Pemuda Pancasila ya, komentar-komentar di video Pemuda Pancasila mengatakan seperti ini kalimatnya. Udah gede masih main tentara-tentaraan karena mungkin pakai baret. Terus bajunya kita loreng. Nah, sedikit edukasi aja nih dibuat mereka nih kenapa uniformnya Pemuda Pancasila seperti itu gitu. Saya yakin sudah paham itu. Coba kasih tahu sama warganet kenapa nih alasannya tuh dasar-dasarnya apa gitu. Jadi kalau loreng itu ada filosofinya, loreng Pemuda Pancasila. Betul. Dia kan loreng orange, ada corak berwarna coklat kemerahan. Itu filosofinya adalah coklat kemerahan ini darah yang mengering. Karena organisasi kita ini berjuang bukan 1 tahun 2 tahun. Betul. Sudah banyak proses sejarah di negara ini yang dilalui oleh Pemuda Pancasila. Betul. Kita berjuang sama-sama bagaimana berbicara mempertahankan Pancasila sebagai ideologi satu-satunya bangsa Indonesia di peristiwa 65. Ya, Ada apa itu di peristiwa 65 itu? pemberontakan G30 SPKI. Ya. Pasca itu, pemuda Pancasila yang berjuang mati-matian bagaimana membersihkan PKI dari bumi Indonesia. Banyak perjuangan yang sudah dilakukan. Jadi bukan main tentara-tentaraan, ya. Karena pada saat itu kalau teman-teman belajar sejarah, pada saat sebelum 65, PKI menginisiasi pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima. Jadi Angkatan Kelima itu angkatan bersenjata dulu 4, Angkatan Kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ada 4. Mereka menginisiasi pembentukan Angkatan Kelima. Apa itu Angkatan Kelima? Buruh tani yang dipersenjatai. Buruh tani dipersenjatai. Ya. Para petani yang dipersenjatai sebagai sebuah kekuatan baru militer. Nah, otomatis kita pun harus menandingi kekuatan itu. Ya, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya itu, konyol dong kita. Ya. Makanya dibentuk satuannya untuk bisa menandingi mereka. Iya. Karena Pemuda Pancasila ini lahir dari IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Itu partai dulu. Oh. Siapa IPKI di dalamnya? IPKI di dalamnya pada saat itu adalah para tokoh-tokoh militer di Indonesia. Salah satunya Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, kalau PKI mencoba menginisiasi Angkatan Kelima, IPKI ini bentuk banyak satuan-satuan. Ada namanya, masih ada sampai hari ini. Ada namanya Mahasiswa Pancasila, ada Pemuda Pancasila, ada Buruh Pancasila. Nah, untuk apa? Untuk mengimbangi kekuatan itu. Dan dulu PKI juga melakukan, di tahun 65 PKI juga melakukan pelatihan sukarelawan dan sukarelawati yang konon katanya ditujukan untuk membantu proses konfrontasi dengan Malaysia. Dulu kan kita agak clash nih sama tetangga sebelah. Nah, mereka melakukan proses pelatihan, dilatih sama militer. Kebayang nggak ini kekuatannya kayak gimana? Iya. Kalau kita, Pemuda Pancasila, pada saat itu tidak melakukan hal yang sama, melakukan pelatihan, melakukan penggalangan untuk dilatih secara militer, konyol kita. Mereka dilatih sama militer. Kalau kita nggak dilatih juga secara kemiliteran, Konyol. ya bagaimana? Ya. Nah, akhirnya kesininya pakai atribut-atribut militer. Tapi kan sampai hari ini kalau berbicara pakai loreng, nggak cuma Pemuda Pancasila,
Betul. Betul. Saya tanya ormas mana yang nggak punya seragam loreng? Cuma beda warnanya aja. Beda warnanya aja. Ya betul. Jadi kan dan tidak ada masalah dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh itu. Iya, iya. Kalau lorengnya sama dengan lorengnya TNI itu pelanggaran. Betul. Tapi kan beda warnanya. Betul. Dan filosofis dari si lorengnya ini sendiri juga jelas. Darah yang mengering coklatnya itu. Jadi merahnya itu melambangkan darah. Maka kalau lihat seragam kita, corak lorengnya itu dari atas ke bawah. Karena mengalir. Karena cairan mengalirnya dari atas ke bawah. Betul. Tarik kayak gravitasi ya. Iya. Oh, nggak miring ya? Enggak. Oh iya. Oh iya benar. Betul lah. Betul. Itu berarti filosofinya ya. Iya. Itu filosofi. Darah yang mengering. Sehingga dari atas ke bawah. Berarti itu memang pada saat situasi perang atau gimana itu? Ya, situasinya pada saat itu kan tidak bisa kalau dikatakan perang ya terlalu ekstrim karena kan itu sama saudara sebangsa juga. Tapi ada konflik pertentangan, ya? ada konflik ideologi yang tentara saat itu yang sangat meruncing pada saat itu, yang mau nggak mau Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi bangsa kita harus diselamatkan. Betul. Jadi pemuda Pancasila ini hadir ketika sejarah memang memanggil. Sengaja dibentuk berarti. Iya. Karena Berarti kalau secara tidak langsung pemuda Pancasila ini bentukan negara dong. bukan tokoh-tokoh negara kita betul. Ya secara tidak langsung kan Iya. begitu. Iya. Karena pucuk pemimpin kebijakan pada saat itu mungkin Iya. kan tidak mungkin dong kalau bukan pemegang kebijakan. Iya. Kan. Dan kalau misalnya pemuda Pancasila dianggap tidak dibutuhkan, buat saya gini, organisasi itu akan terus secara alamiah berkembang, akan terus secara alamiah akan terus eksis karena dia dibutuhkan. Betul. Kalau tidak mah Ya, akan terkikis zaman. dengan sendirinya. Ini seleksi alam, ya kan? Pemuda Pancasila dari 1959 berdirinya. Ya sampai hari ini masih ada. Kenapa? Ya karena memang ternyata mungkin masih dibutuhkan. Entah oleh siapa. Entah oleh siapa. Iya. Tapi saya meyakini itu banyak kok organisasi yang setahun 2 tahun bubar. Banyak. Banyak banget. Tapi kan kita masih bertahan sampai hari ini karena apa? Karena mungkin masih dibutuhkan. Sunda Empire bubar. Iya kan? Itu mah buat saya ya itu mah hukum alam. Dan kalau sudah tidak dibutuhkan mah akan hilang dengan sendirinya. Termakan zaman juga Ya, ya. iya. Entah itu melakukan kesalahan atau tidak Iya. gitu ya. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan, Betul. iya. Betul. Dan tidak ada pelanggaran hukum yang signifikan yang dibuat. Ya. Ada pembubaran ormas beberapa tahun ke belakang, Ya. ya. Tapi kan ada alasannya. Ada beberapa hal yang secara hukum memang Krusial jelas-jelas banget. dilanggar. Betul. Apalagi kalau organisasi-organisasi ini berani menyebarkan paham-paham ideologi di luar Pancasila sebagai ideologi tunggalnya bangsa Indonesia. Ya itu memang harus dibubarkan. Betul. Ya kan? Betul. Sesimpel itu kok. Betul. Saya di sini malah lebih tertarik ini ya. Lebih tertarik ke netizen ya. Di zaman ini ya. Yes. Karena zaman dulu tidak ada netizen dong. Iya. Kan? Mana ada orang yang berani gitu loh Ya. berkomentar kalau Betul. tanpa media sekarang Maya. Betul. Kira-kira penyikapan kita untuk si netizen ini dari pemuda Pancasila sendiri menurut sudut pandang Agrendi di sini untuk menyikapi netizen yang seperti ini harus kita seperti apakan? Buat saya yang pertama yang harus dilakukan adalah ya kita tetap aja melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang sudah biasa kita lakukan. Konsisten aja. Konsisten aja. Ya. Betul. Sekarang ya memang berisik kadang-kadang ya. Kejadian dimanapun, kalau terkait pemuda Pancasila, sekecil apapun jadi besar. Ya. Dan ini memang berisik. Itu heran saya. Tapi sekarang gini, nggak semua akun-akun
yang betul. yang berani melakukan hate speech, ngebully organisasi pemuda Pancasila di sana, itu jelas juga orangnya. Betul. Nah sekarang kalau kita terlalu fokus ngurusin urusan-urusan kayak gitu, buat apa? Lah orangnya aja nggak jelas siapa. Kira-kira untuk ke organisasi sendiri ini berbahaya nggak? Selama kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan betul-betul tujuannya untuk kebaikan, saya pikir kita akan bisa ngelewatin ini. Jadi tidak usah dipedulikan. Nggak usah lah. Nah, nggak jelas juga orangnya siapa. Ada keyakinan nggak? Kalau saya sih punya keyakinan sedikit ya. Ini sedikit pemikiran liar. Ini memang jelas ada yang mengatur, ada yang memodali, ada yang ingin memang membuat paradigma buruk tentang pemuda Pancasila di media sosial sehingga generasi penerus kita ini putus mata rantai. Iya, bisa jadi. Ketika ada itu kira-kira sosok yang seperti apa? Ketika orang yang memusuhi pemuda Pancasila, ini kira-kira sosok ini sosok karakter orang yang seperti apa dalam tanda kutip, Pak? Ya sekarang gini, garis perjuangan, pokok perjuangan pemuda Pancasila nomor 1 itu jelas, ya. Mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Secara tegas, aku bilang, mungkin di sini saya berani bilang, mungkin nggak kalau itu perbuatan dari orang-orang PKI? Bisa jadi. jadi. Tapi jangan salah, hari ini juga kalau kita berbicara radikal, itu tidak selalu radikal ke kiri. Ya. Ada Betul. juga radikal yang cenderung ke kanan. Betul. Kan ini sama-sama tujuannya adalah bagaimana menggoyang atau mereduksi sedikit demi sedikit Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Kalau berbicara grand design-nya ke sana, mungkin ya. Untuk antisipasinya seperti apa? Andaikan betul ketika netizen-netizen ini yang berkomentar buruk tentang pemuda Pancasila itu adalah yang dikelola oleh barisan dari PKI. Musuh pemuda Pancasila kan hanya PKI. Ya. Yang memang bertentangan dengan ideologi Pancasila itu sendiri kan Ya. begitu. Antisipasi apa? Langkah preventif apa yang menurut Agrendi ini ya? Ini bukan mewakili pemuda Pancasilanya, tapi ya ini hanya menurut sudut pandang Agrendi di sini. Kalau Agrendi jadi pucuk pimpinan, langkah preventif apa untuk mencegah atau mengcounter hal-hal yang seperti ini? Itu yang pertama adalah terus lakukan kegiatan yang positif. Terus berikan manfaat bagi masyarakat. Karena kebermanfaatan itu yang akhirnya bisa merubah stigma. Lambat laun pun akan berubah. Terkikis yang ya, betul. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita terus melakukan proses kaderisasi. Contoh, dulu saya di Sapma. Ya. Hari ini nggak bisa saya terus ada di Sapma. Silahkan teman-teman yang Sapma muda. itu apa? Coba. Sapma itu Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Nah, jadi kita pengen terus ada penyegaran di organisasi ini. Begitupun di Pemuda Pancasila. Terus ke depannya jangan sampai nanti ada missing generation, ada generasi yang hilang. Iya. Ya kan? Nah, langkah-langkah yang konkretnya seperti apa untuk mengantisipasi mereka-mereka ini? Ya kayak sekarang kan Pemuda Pancasila terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, melakukan proses kaderisasi. Terus kita juga punya banyak tokoh masyarakat yang ada di dalam Pemuda Pancasila hari ini. Itu juga jadi bekal utama. Jadi ya berbuat aja lah. Ya, berbuat aja dulu. Masalah omongan orang yang negatif mah pasti akan selalu ada. Apapun itu. Apapun itu, ya. Gini, kalau berbicara, padahal kita sudah berusaha berbuat baik gitu. Tapi aja yang nyinyir, yang julid mah. Itu benar. Tot, jangankan kita, ya. Manusia paling mulia di bumi. Wow. Ya. Buat umat muslim. Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi. Ada yang ngomongin jelek nggak? Banyak. Selesai. Tapi kan terus konsisten. Itu kuncinya. Konsistensi jadi kunci. Terus aja. Lama-lama kan tinggal ngadu konsistensi. Apakah kita yang capek berbuat baik atau mereka yang capek ngomongin jelek?
Saya berani bertaruh, yang akan lebih capek ya mereka lama-lama. Karena dapat apa? Mereka hanya fokus untuk menjatuhkan, Iya. bukan berkarya. Betul. Karyanya harus nyata, harus dirasakan manfaatnya. Sekali lagi kuncinya kebermanfaatan. Semakin bermanfaat organisasi kita di mata masyarakat, maka dengan sendirinya Aman. stigmanya akan berubah. Gitu. Dan nggak cuma itu, saya rasa ini nggak cuma dirasakan oleh pemuda Pancasila, hampir semua ormas, ya kan? Bahkan ini terjadi juga di teman-teman yang dulunya, kalau di Bandung ya, kita berbicara Bandung, di teman-teman yang dulunya Geng motor. platformnya geng motor, Yes. bener kan? Betul. Mereka hari ini sudah mencoba memperbaiki dirinya, ya masih ada. Dalam prosesnya masih ada 1-2 organisasi yang adalah insiden-insiden Ya. di jalan dan lain-lain, itu masih ada. Tapi kan butuh proses semuanya, ya. Dan kalau teman-teman mau belajar sejarah, proses transformasi dari geng motor jadi organisasi-organisasi yang hari ini punya legalitas, punya struktur yang jelas, pemuda Pancasila punya andil di situ. Oh jelas. Iya kan? Jelas. Kita bicara sejarahnya. Betul. Silahkan semua bendera Khususnya Jawa Barat Iya. semuanya ada itu. buka sejarah masing-masing bendera geng motor yang ada di Jawa Barat. Ya. Dalam rangka proses transformasi mereka berubah dari geng motor jadi organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi yang legal hari ini. Iya. Pemuda Pancasila punya peran di situ. Ya. Karena inisiasinya orang-orang yang punya inisiasi itu ada di Pemuda Pancasila. Betul. Jadi inilah kita sudah bisa jelas kok. Karyanya jelas. Dari dulu yang kita buat jelas. Iya. Lalu masa hari ini kita mau kalah hanya dengan omongan-omongan negatif dari segelintir orang? Udahlah, capek, habis energi kita kalau mikirin itu. Makanya saya tuh lebih cenderung kalau kira-kira lihat media sosial banyak komen negatif, yang saya lakukan adalah saya nggak jadi baca komennya. Tadi terus ke Karena mau nggak mau kita juga manusia akan terpengaruh oleh itu. mental kita juga Betul, nanti mental breakdance kan. eta. Nah, jadi saya cenderung geus lah kudu dibaca. Tapi minimal ya udah terus aja kita berbuat. Jangan sampai berhenti. Iya, Harus terus konsisten. iya. Dan saya berani taruhan. Ini yang ngomong-ngomong jelek nih mereka yang capek duluan. Karena apa? Mereka akan berpikir perasaan aing sunggal poe ya. Ngabuli sih ya. Tapi terus we. Iya. Jadi ya udah. Itu caranya. Betul. Jadi ketika ada anggota pemuda Pancasila yang melakukan hal tidak baik dalam tanda kutip itu adalah mereka yang sedang berproses. Betul. Yang sedang digojlok mungkin. Betul. Di dalam internal organisasi Ya. juga yang terus melakukan Perbaikan. perbaikan dengan seiringnya zamannya. Ya. Bukan oknum, Ya bukan. jelas kader itu. Iya. Selama mereka punya kartu anggota, mereka anggota. Mau siapapun dia. Mau siapapun itu. Ada ini nggak? Ada pengecualian untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu? Tidak. Kalau saya pribadi enggak. Saya lebih cenderung ya udahlah. Orang pasti ada salahnya. Ketika salah konsekuensinya dihukum dong. Ya, itu Betul. risiko. Ya udah. Hukumnya jelas, hukum di negara kita jelas. Ya kan? Ada anggota kita terjerat masalah hukum terus dihukum, ya udah. Lah orang dia buat salah. Betul. Tapi kan dari kesalahan itu ketika dia menjalani hukumannya, mudah-mudahan dia belajar. Amin. Ya, Dan saya yakin orang pasti belajar dari kesalahannya. seharusnya. Seharusnya. Walaupun kan ada yang cukup sekali udah belajar, ada yang 2-3 kali baru belajar. Oh iya. Ya tergantung orangnya, tapi kan Proses ya. minimal kesempatan buat dia untuk terus memperbaiki diri harus diberikan. Harus selalu diberikan. Harus selalu diberikan. Dan itu di Pemuda Pancasila selalu begitu. Ya. Ya. Ya kan? Betul. Otot mengalami itu kan? Yes. Berapa kali ya? Iya. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kan ya udahlah. Orang Sampai akhirnya proses pada lah. saat ini, hari ini duduk di sini. Iya. Ya, betul. Ini kan dalam rangka otot juga mengaktualisasikan diri otot. Yes, benar. Pernah kepikiran nggak dulu sih Nggak. kayak gini? Sama sekali enggak. Tapi proses.
proses yang dijalani selama hidup Otot yang membentuk Otot hari ini. Ya, betul. Sampai akhirnya, oh ketemu nih, oh iya ternyata jalannya. Gitu. Iya. Ya kan? Kalau dulu Otot nggak ngelaluin itu, mungkin nggak ada di sini hari ini. Betul. Nggak kayak gini hari ini. Betul. Iya kan? Betul, itu sering terpikirkan sama aku. Iya. Sering banget. Betul. Nah, ini aku ada ketertarikan sama rival kita ya sebetulnya. Dengan banyaknya komen ini kan mereka jadi rival kita juga. Aku lebih berfokus sama organisasi yang sudah dibubarkan itu PKI. Apabila seandainya kita berandai-andai aja di masa depan dalam waktu dekat ternyata PKI tumbuh lagi di Indonesia, apa yang kita lakukan? Ya kita siap berhadapan. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Hal kecil? Jangankan yang kecil. Yang besar lah ya. Iya, betul. Iya. Jangankan yang kecil. Yang gede juga ayo. Ada kemungkinan nggak sih ya? Sampai hari ini, ya kemungkinan selalu ada. Kemungkinan selalu ada. Tapi dengan perkembangan zaman dan lain-lain, polanya akan berubah. Karena kan pada saat ini aku punya kesimpulan mengutip kalimat dari kebijakannya Panglima TNI yang membolehkan anak cucu PKI, anak keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Berarti ada kan mereka itu kan anak ada. cucunya ada. Iya, betul. Ya berarti mereka ada dong. Ada kemungkinan juga kan mereka menyimpan dendam gitu loh. Karena mereka benar-benar dibunuh karakternya kan gitu. Kemungkinan kebangkitan mereka selalu ada. Tapi saya juga punya mungkin berbeda pandangan sama teman-teman yang lain. Ini pandangan pribadi saya bahwa saya pikir ketika semua orang boleh dapat kesempatan, nah mereka sebagai keturunan juga harusnya dapat kesempatan. Kalau kita memang benar-benar punya jiwa Pancasilais itu ya. Iya kan? Berbeda-beda tapi tetap. Iya. Nah, permasalahannya adalah apakah adil? Mereka pada saat itu mungkin lahir juga belum. Nah, Tapi hari ini harus didiskriminasi dan mereka harus menanggung dalam tanda kutip dosa yang dilakukan oleh leluhurnya. Kan buat saya jadi nggak adil juga. ketika sudah lahir pun belum tentu paham. Betul. Tapi kan ketika mereka berproses, saya yakin doktrin Pancasila terkuat, proses indoktrinasi terkuat sampai hari ini masih adanya di tubuh TNI. Betul. Ya. Doktrinasi Pancasila, mereka pegang Sabta Marga, mereka punya sumpah prajurit. Betul. Ya. Saya pikir ini proses untuk mereka untuk menjadi manusia yang Pancasilais seutuhnya. Logis nggak? Kalau dengan terkait yang seperti itu, gitu. Kita kan nggak tahu sama sekali, maksudnya tidak tahu persis siapa saja yang keturunan PKI dan kita tidak punya data. Betul. Mungkin nggak di Pemuda Pancasila sendiri ada anak keturunan PKI? Ya kemungkinan selalu ada. Ada kan? Ada. Iya kan? Kan saya nggak tahu semua orang anak siapa, semua orang cucu siapa. Iya betul. Dengan kemudahan tadi menjadi anggota biasa aja gitu kan? Tapi sekali lagi saya mencoba positive thinking, Iya. ya, bahwa kenapa sih mereka tertarik ke Pemuda Pancasila? Karena mereka pengen menebus kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Wah. Ya kan? Kalau ternyata kebalikannya, tujuan mereka masuk itu untuk menyusup dan lain-lain misalnya. Saya pikir sistem yang kita punya hari ini di organisasi Pemuda Pancasila sudah cukup kuat untuk bisa mengantisipasi itu. Barikadenya sudah aman. Itu ada kekhawatiran dari saya gitu, dari aku. Ketika ini kan bukan hal yang tidak mungkin. Ya. Karena kita sama sekali tidak punya data tentang mereka. Betul. Gitu. Betul. Kan begitu. Jangankan kita gitu ya, mungkin sebagian aparat juga banyak yang tidak tahu gitu. Apalagi sekarang sudah ada yang menjabat sebagai pejabat juga gitu kan.
dan mengakuinya. Nah, ini kan apakah ini memang diberi kesempatan atau kecolongan, kita nggak jelas gitu. Saya pikir kalau kecolongan gini, kalau untuk sampai generasi kedua ke anak gitu ya, itu masih sangat mudah terdeteksi ya. Tapi kalau udah masuk ke generasi ketiga, generasi keempat mungkin hari ini ya sudah sulit ya. Tapi kan kita belajar dari sejarah, kita punya upaya-upaya preventif hari ini, bagaimana membangun Indonesia ini yang saya pikir secara ideologi masih ada orang-orang, bahkan bukan anak keturunan PKI mungkin, tapi hari ini meyakini itu sebagai sebuah ideologi. Bisa jadi ya. Ada. Banyak ya. banyak. Pernah bicara sama salah satunya dari mereka? Ya banyak. Mau. Luar biasa. Tapi kan mereka meyakini ini sebagai ideologi pribadi mereka, tidak mereka coba paksakan untuk diorganisir, lantas mencoba melakukan tindakan terhadap keutuhan negara Indonesia. Ya. Saya pikir semua orang punya hak meyakini apa yang mereka yakini, ya kan? Betul. Tapi ketika mereka mencoba mengorganisir ini dan mencoba memaksakan ini jadi sebuah hal yang diakui oleh negara, maka di situ baru ada masalah. Ya. Selama ini hanya opini saja, opini pribadi itu aman-aman saja, Ya. Bebas. Ya. Undang-undang melindungi itu ya. Yes. Ini luar biasa ini. Obrolan yang memang sedikit ini ya, sedikit crunchy ya. Tapi ngeri sedap. Ember, tenang. Netizen Pawali aman. Nah, harapan ke depan khususnya untuk pemuda Pancasila sendiri, generasi sekarang nih, di generasi Z sekarang yang akan menjadi kader pemuda Pancasila ke depan, harapan ini pengennya karakter yang seperti apa sih? Gini, harapan saya adalah ketika saya ada di depan otot hari ini, Siap. otot ini salah satu kader yang saya harapkan untuk situasi saat ini. Ya? Bukan karena saya ada di depan otot hari ini, tapi saya berani ngomong bahwa otot adalah contoh kader yang saya harapkan hari ini. Kenapa? Yang realnya seperti apa maksudnya? Gini. Zaman berubah, Betul. teknologi berkembang, terjadi pergeseran-pergeseran, ya kan? Kenapa sih? Saya tidak hanya berbicara ideologi yang sifatnya kiri, tapi ideologi yang ke kanan juga hari ini melakukan upaya-upaya penyebaran ideologinya secara masif. Melalui apa? Melalui media sosial, melalui platform-platform digital. Ya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh pemuda Pancasila ke depannya. Yang saat ini memang belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Jadi, saya harap banyak kader-kader yang bisa melakukan upaya-upaya campaign, sosialisasi melalui platform-platform digital yang ada. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zamannya, selesai kita. Betul. Ya kan? Di tengah era disrupsi sekarang, yang bertahan bukanlah siapa yang paling kuat. Otot udah gak zaman. Yang bertahan adalah siapa yang paling bisa beradaptasi. Orang bikin konten YouTube, wah segala macam orang ngomongin hari ini di YouTube. Otot udah mulai. Ya kan? Ya. Kalau hari ini punya satu otot sudah bisa jadi satu kekuatan, ya. Kebayang bisa muncul kader-kader lain yang dengan platformnya masing-masing melakukan hal yang sama. Ini kan jadi kekuatan besar. Dan nggak harus selalu kemasannya serius. Ya, betul. Ya kan? Betul. Karena apa? Karena selera masyarakatnya juga bergeser. Benar. Ya. Makanya harapannya apa? Harapannya pemuda Pancasila ke depannya punya kader-kader yang tetap ideologinya Pancasila, tetap merah putih, tapi dia bisa mengaktualisasikan dirinya terhadap semua perkembangan zaman.
tapi tidak kehilangan roots atau akar ideologinya. Ya, ya otot bungkusnya aja kayak gini. Yes. Tapi kan dibelah sama merah putih. Benar sekali. Nah, makanya saya senang ketika banyak teman-teman saya mulai aktif di dunia digital. Ya, karena memang harus kayak gini. Kalau enggak, besok lusa kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologinya, maka besok lusa kita hanya jadi tinggal sejarah. Wah, ngeri. Jangan bayangin otot, nggak bisa bayangin. Otot mungkin pernah. Maksudnya tidak bisa membayangkan sedihnya gitu. Ya, iya. Tapi ya itu akan terjadi ketika kita tidak ikuti perkembangan teknologinya. Ya, banyak contohnya, kita tidak berbicara organisasi lah, kita berbicara perusahaan. Iya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan pembaruan di perusahaannya. Mereka tidak mencoba beradaptasi dengan teknologi. Akhirnya apa? Ya udah, bubar jalan. Jadi Betul. segala bentuk kemajuan teknologi harus bisa cepat diadaptasi oleh kader-kader pemuda Pancasila. Harus bisa. Itu kuncinya. Kalau enggak, Tinggal sejarah. Ya. Jangan sampai terjadi. Iya. Dan orang yang paling pertama marah ini ya. Pengaruh Naila Munisa ini sampai terjadi. Tapi selama aku masih hidup, insya Allah tidak akan. iya. Nah itu yang harus dilakukan. Otot sudah memulai. Ayo yang lain mulai. Ya. Ayo yang lain mulai. Urusan ya yang namanya orang mau berkarya mulai aja dulu lah. Track butut, track halus, ya nanti kita bisa belajar gitu. Tapi kan dimulai aja dulu. Dan saya juga nggak pernah ngebayangin otot bisa bikin kayak ginian. Sama. Pada saat dulu ya, kalau lihat otot yang dulu, tapi saya sudah melihat hasilnya kok. Ya. Dan kenapa saya mencontohkan otot hari ini? Kenapa otot itu yang buat saya bikin saya optimis bahwa kita bisa terus bertahan. Kenapa? Pekerjaan saya adalah sosial media analis. Jadi kalau hanya sekedar narik data, viewersnya otot umurnya berapa, saya bisa narik. Aduh, ternyata Besti. Ya, saya bisa tahu datanya. Nah, viewers otot hari ini itu adalah calon-calon pemimpin kita 10-20 tahun ke depan. Betul. Jadi ini yang harus bisa dilakukan oleh pemuda Pancasila. Ya. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata walaupun kita sudah lama ya nggak berdiskusi seperti ini ya, sudah lama banget ya. Lumayan. Bukan lumayan, udah tahunan juga tidak ada diskusi kayak begini mah. Ya, karena ya gini, kalau saya diskusi kan terbuka ya. Betul. Tapi kan yang punya platform otot sekarang. Ini bukan hanya warga Kocak yang mendapatkan ilmu menurut Oto, ini untuk pribadi pun menjadi wah, aing kalau kata kasarnya ya, dedankeun kayak Iya, dedankeun. harus. Karena kalau boleh jujur, kalimat yang tadi di awal kita ini seolah-olah tidak mendapat dukungan dari teman-teman terdekat, dan itu saya rasakan. Bahkan mungkin ditertawakan. Ya. Asli ya, terasa itu. Ditertawakan betul, jadi bahan ejekan. Tapi di sisi lain, mungkin kalau diungkapkan, kita selaras apa yang tadi diungkapkan sama A gitu. Dasar pemikirannya sama, hanya apa ya, hanya kemasannya aja yang beda mungkin ya. Gitu. Kan manusia diciptakan berbeda-beda. Ya. Saya nggak bisa jadi otot nggak bisa jadi saya. Betul. Tapi saya yakin di setiap diri manusia itu bisa memberikan manfaat bagi sesama manusia. Dengan caranya masing-masing. Dengan versinya Dengan masing-masing. caranya masing-masing. Kalau otot disuruh kayak saya ngasih materi di forum-forum resmi, udah malah bisa. Nah, pelaksanaan. Tapi saya disuruh ngomong di depan viewersnya otot, dan nyambung oke.
Udahlah, semua punya jalannya masing-masing, semua punya jalurnya masing-masing. Punya peranan menurut fungsinya masing-masing. Tapi gimana bisa kolaborasi? Itu kuncinya. Kolaborasi ini bisa jadi menguatkan memperkuat dua kekuatan yang ada, menyatukan dua kekuatan yang ada. Nah, pemuda Pancasila pun ke depannya harus lebih sering berkolaborasi. Betul. Dengan siapa? Saya pikir ini modal awal kita sudah cukup. Ya. Iya. Berbicara jumlah anggota, jumlah kader hari ini sudah luar biasa. Untuk sama-sama. Berbicara struktur hari ini sudah luar biasa. Ya. Tinggal berbicara ke depannya, anggota dan struktur yang sedemikian masif ini mau diapakan. Terakhir, Ya. pesan-pesan untuk mereka ini kaum generasi Z, khususnya pemuda Pancasila, umumnya untuk semua kalangan pemuda dari sosok Akrebi, apa untuk penerus bangsa kita ini, pesan terakhir. Pesan saya lebih cenderung, saya akan kasih gambaran gini. Dulu, pada saat saya mulai berorganisasi, apapun organisasinya, dan teman-teman juga di luar sana apapun organisasinya, tapi kalau saya flashback dulu, untuk hanya sekedar berkomunikasi saja susah. Dulu sudah ada handphone, sudah ada ya SMS ada, terus segala keterbatasan. Terus ketika kita ingin jadi sesuatu dulu, itu susah, karena platformnya nggak ada, medianya nggak ada. Dulu cuma ada media mainstream. Ya. Makanya dulu saya masih senang demo dan lain-lain. Karena apa? Karena itu cara paling mudah foto saya ada di koran. Ya. Nggak mimpi lah dulu kita masuk TV dan lain-lain, nggak mimpi ke sana. Ya. Karena apa? Karena seolah-olah jauh. Iya, betul. Tapi teman-teman generasi hari ini sudah punya semuanya dalam genggaman teman-teman. Mau bikin apa? Media, ada blog, ya. Bahkan mau bikin media online sendiri pun nggak seberapa kebutuhannya hari ini. Iya, ya. Betul. Pengen masuk TV, ya hari ini otot bikin TV-nya sendiri. Betul. Nggak diundang masuk TV, kita bikin TV-nya hari ini. Betul. Jadi pertanyaan saya dengan segala kemudahan yang dimiliki hari ini, pertanyaan saya buat generasi hari ini, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Edan. Kemudahannya sudah ada. Kebayang nggak? Kita flashback jauh nih. Dulu, untuk membangun atau membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, kebayang nggak yang namanya Insinyur Soekarno itu harus pergi keliling Jawa, dia pergi ke Kalimantan, dia pergi ke Sumatera. Hanya untuk koordinasi aja. Dia koordinasi, bagaimana dia bisa meyakinkan, dulu kan kerajaan-kerajaan banyak. Tuh. Bagaimana dia bisa meyakinkan raja-raja yang ada di seluruh Nusantara untuk menyatukan atau meleburkan dirinya jadi sebuah negara namanya Republik Indonesia. Itu dia harus datengin satu-satu. Ya. Kebayang kesulitannya. Tapi dia bisa bikin sebuah negara yang akhirnya kita nikmati sampai hari ini. Negara yang namanya Republik Indonesia. Dengan segala kesulitannya dulu. Pertanyaannya hari ini, teman-teman, mau ketemu orang jangankan di Indonesia, mau di belahan dunia mana yang nggak bisa? Betul Ya, sekali. Jadi, apalagi kurangnya? Apalagi kurangnya? Masa mau rebahan terus? Nah, dikit aja. Bikin aja apa? Medianya gampang. Teknologinya sudah sangat mudah dan sangat murah hari ini. Iya. Ya. Jadi pergunakan segala kemudahan teknologi, segala kecanggihan teknologi yang ada untuk bisa jadi sesuatu, jadi karya. Kalaupun tidak jadi karya yang besar untuk banyak orang, minimal bisa jadi karya buat diri kita sendiri, bisa jadi manfaat buat diri kita sendiri. Amin. Itu. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ini obrolannya memang
yang jadi baper malah saya di sini. Asli. Intinya doa terbaik untuk KA. Sama-sama. Sehat selalu. Indonesia khususnya saya sendiri, Otot sendiri masih sangat butuh sosok KA. Ya, mudah-mudahan sehat terus lah ya. Amin, amin, itu yang paling penting Kak. Itu yang paling penting, sehat selalu. Apa ya? Saya juga terima kasih untuk undang saya ke sini. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin, siap, pasti. Sekarang mah aku bakal terus konsultasi lagi seperti dulu Kak. Dengan karakter yang berbeda. Iya. Ya, konsisten terus lah. Siap, Gitu. siap. Ya. Oke, warga Kocak semuanya, sekian saja barusannya. Ada petuah-petuah dan isinya semuanya daging ini ya. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kalian semua di rumah. Yang suka ngebully sudah dijawab ya. Yang suka memuji juga alhamdulillah, terima kasih. Yang mau ditanyakan atau pengen part 2 nih misalnya masih ada penasaran atau ketidakpuasan, mudah-mudahan kalian tidak puas dengan kalimat-kalimat yang muncul dari beliau ya. Boleh langsung komen aja ya, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channelnya Otot Kembar ya. Sekian Wali Kocak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.